Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang akan saya bawakan yaitu masalah dalam ekspor dan impor. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Syafaat dengan NIM 2023 01246 dari kelas manajemen 3C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah ekonomi internasional. Apa itu ekspor dan impor? Nah, ekspor adalah proses penjualan dan pengiriman barang dari satu negara ke negara yang lain. Sedangkan impor adalah membeli dan menerima barang atau jasa dari negara asal ke negara lain yang dituju dengan tujuan untuk digunakan ataupun dijual kembali di negara penerima. Nah, ada dua faktor. Yang pertama itu faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Yang pertama ada faktor eksternal. Problem eksternal meliputi masalah yang terjadi di luar perusahaan yang berdampak pada ekspor dan impor, yaitu yang pertama kepercayaan antara eksportir-importir. Salah satu faktor eksternal yang sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi antara eksportir dan importir berlangsung adalah kepercayaan. Jika ada pertukaran barang dengan uang antara dua pihak yang berada jauh dan tidak saling kenal, ada kemungkinan bahwa satu pihak akan mengirimkan uang terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirim. Nah, ataupun sebaliknya, eksportir akan mengirimkan barang terlebih dahulu kepada importir sebelum pembayaran dilakukan. Kemudian yang kedua, nilai tukar mata uang. Harga barang ekspor dan impor dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang yang memengaruhi daya saing dan keuntungan. Yang ketiga, kondisi sistem kuota dan hubungan perdagangan internasional. Keinginan eksportir dan importir untuk mempertahankan atau meningkatkan hubungan dagang dengan sesamanya juga dipengaruhi oleh kondisi negara masing-masing. Jika terdapat batasan seperti kota barang dan negara, upaya untuk meningkatkan transaksi yang saling menguntungkan tidak dapat dicapai sepenuhnya. Setiap negara dapat mengambil tindakan dengan meningkatkan hubungan bilateral, multilateral, regional, dan internasionalnya untuk menetapkan aturan tentang pembatasan barang atau kota untuk transaksi perdagangan. Yang keempat, kondisi alam dan lingkungan. Bencana alam atau perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi dan pasokan barang ekspor serta menimbulkan risiko bagi rantai pasokan global. Kemudian perdagangan. Dalam masalah ini, satu hal yang harus dipertimbangkan adalah kemana barang akan dipasarkan untuk mendapatkan harga terbaik. Sebaliknya, importir yang penting tahu dari mana item tertentu harus diimpor untuk mendapatkan kondisi pembayaran yang lebih baik. Eksportir harus mengetahui apakah mereka dapat bersaing dalam penjualan di luar negeri dalam hal penetapan harga komoditi ekspor dan strategi pemasarannya. Kemudian perubahan teknologi. Kemajuan teknologi dapat menimbulkan tantangan dan peluang baru yang mengubah distribusi dan proses produksi. Yang terakhir, kondisi kemitraan di organisasi internasional. Untuk menjaga harga barang ekspor di pasar internasional, suatu negara berpartisipasi dalam organisasi internasional, terlepas dari keuntungan yang ditawarkan oleh keanggotaan dalam organisasi. Tidak jarang keanggotaan menghalangi upaya untuk meningkatkan transaksi komoditi yang relevan. Kemudian kita langsung saja masuk ke bagian faktor internal. Yang pertama, kondisi pasar dalam negeri. Keputusan perusahaan untuk berkonsentrasi pada ekspor atau memenuhi kebutuhan domestik dapat dipengaruhi oleh permintaan dan kondisi pasar dalam negeri. Kemampuan dan pengetahuan untuk transaksi luar negeri sangat berpengaruh untuk sejauh mana eksportir dan importir memahami dasar-dasar transaksi ekspor-impor. Prosedur pelaksanaan, pengisian dokumen, dan peraturan dalam dan luar negeri sangat penting untuk keberhasilan transaksi tersebut. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Kemampuan untuk mendapatkan akses ke infrastruktur seperti bandara, jalan raya, dan pelabuhan dapat mempercepat proses impor dan meningkatkan efisiensi logistik. Sedangkan masih banyak yang belum mendapatkan
infrastruktur yang baik sehingga ini menjadi salah satu kendala atau masalah yang terkait dengan ekspor dan impor yang berlaku saat ini. Kemudian yang ketiga, efisiensi produk. Harga produk ekspor dapat dipengaruhi secara signifikan oleh biaya produksi domestik dan tingkat efisiensi produksi, khususnya dalam transaksi ekspor. Ketidakmampuan eksportir untuk mempersiapkan barang dapat mengganggu kelangsungan hubungan bisnis mereka dengan rekannya di luar negeri sehingga pengiriman barang akan tertunda. Yang keempat, kondisi keuangan. Daya saing dapat dipengaruhi oleh stabilitas keuangan dan akses modal untuk investasi dalam produksi dan ekspor. Tidak jarang pengusaha ekspor dalam importir kita menghadapi masalah pembiayaan transaksi. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk ketercukupan dana, fasilitas pembiayaan yang dapat diakses, dan metode untuk memperolehnya. Para pengusaha dalam hal ini harus mampu mengatur keuangannya secara bijak dan mempelajari dan memanfaatkan sumber pembiayaan yang tersedia untuk melakukan transaksi yang dimaksud. Kemudian kita masuk ke bagian 5, yaitu perencanaan teknik. Sehubungan dengan persyaratan dasar yang diperlukan untuk menjalankan transaksi ekspor dan impor, yaitu bagian A, status badan hukum organisasi, bagian B adanya izin usaha dan izin impor dan ekspor. Kemudian bagian C, kemampuan untuk menyediakan persyaratan tambahan seperti kejujuran dan kesungguhan berusaha serta dokumen pengapalan dan realisasinya. Namun kadang-kadang eksportir menghadapi masalah dengan kemampuan untuk menyiapkan dokumen pengapalan serta etikat baik dan kejujuran saat mengirimkan barang. Perusahaan ekspor impor harus mempertahankan reputasi perusahaannya dan mempertahankan izin usahanya untuk terus beroperasi. Kemudian yang terakhir, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan, insentif, ekspor dan impor, dan dukungan untuk sektor ekspor impor dapat mempengaruhi kemampuan sebuah negara untuk bersaing di pasar internasional. Karena itu, kelancaran transaksi ekspor impor sangat bergantung pada penerapan strategi kebijaksanaan untuk mengendalikan ekspor impor. Karena peraturan yang sering diubah, pengusaha domestik dan asing dapat mengalami kekeliruan dan salah pengertian. Penjelasan yang cukup tentang alasan, perubahan dan tujuannya diperlakukan agar masing-masing pihak memahami aturan main dalam transaksi selanjutnya. Nah, kesimpulannya, peningkat produksi, konsumsi, dan distribusi pendapatan yang merata menunjukkan bahwa ekspor impor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dalam hal ekspor impor pasti ada tantangan dari sumber internal dan eksternal karena kurangnya pengetahuan tentang ekspor dan impor, banyak kesalahan dalam ekspor dan impor. Ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan perdagangan internasional seperti yang disebutkan di atas, misalnya ada kuota impor, tarif atau biaya masuk barang yang lebih tinggi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan sistem pendidikan nasional dan iptek. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai masalah ekspor dan impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.